Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Adalah orang yang mudah ditangani. Anak kecil itu langsung mengusirku dari dunia kunci rahasia. Dia adalah satu-satunya dalam bertahun-tahun yang berani memperlakukanku dengan cara ini. Liu Bai tertawa pelan. Dia segera mengangguk dan berkata, "Aku juga bertemu Lindong di aula kuno. Pada saat itu, kekuatannya hanya setengah langkah ke tahap nirvana. Sementara itu kekuatan mentalnya jelas milik seseorang yang belum menjalani ujian petir angin. Namun lihat dia sekarang. Sebelum dia bertarung dengan Sikun di tepi Peel River, dia telah menghabiskan 2 hari pelatihan di sana. Selama 2 hari yang singkat ini, dia tidak hanya berhasil menembus tahap nirvana, tetapi dia bahkan selamat dari kesengsaraan nirvana bersama. Siapa di antara kalian yang dapat menyelesaikan 2 langkah ini dalam satu upaya? Selain itu, dia tidak selamat dari kesengsaraan nirvana kali ini. Kemungkinan ada juga ujian petir angin. Hahaha, mengalami 2 kesengsaraan besar sekaligus dan mampu bertahan melaluinya. Siapa yang berani memanggilnya sederhana sekarang?" Pada saat ini wajah kedua pria sebelumnya seketika berubah menjadi muram. Memang tidak ada dari mereka yang memiliki keberanian dan tekad untuk menjalani kesengsaraan nirvana dan ujian petir angin bersama. Mereka telah melihat para ahli yang mengolah Yuan Power dan Mental Power secara bersama-sama. Ada cukup banyak orang seperti itu, tetapi sebagian besar ahli ini akan dengan hati-hati memisahkan kedua kesengsaraan itu. Jarang ada orang yang berani melawan 2 cobaan besar bersama-sama. Fakta ini saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa Lindong bukanlah individu biasa. Menurut apa yang aku sadari, Lindong menggunakan seni bela diri jiwa ketika dia mengalahkan Sikun. Aku sangat ingin tahu mengapa orang dari kerajaan peringkat rendah ini benar-benar memiliki begitu banyak kartu truf. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin bisa dibandingkan dengan Tiandao. Ucap Liu Bai tertawa pelan. Dia segera mengangkat kepalanya, ada ekspresi berapi-api samar di matanya. Aku benar-benar ingin tahu berapa banyak individu tersembunyi yang akan muncul pada saat itu. Pada saat ini Lindong juga turun dari udara setelah kelompok Liu Bai pergi. Setelah itu, dia memimpin Little Flame dan mendarat di depan kelompok Moling yang sedang menatap mereka. Lindong tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat ekspresi mereka sebelum secara acak melemparkan segel sekte kepada mereka. Mereka bertiga buru-buru menerima segel itu. Setelah itu, mereka mengangkat kepala untuk melihat sekeliling mereka.
Kekaisaran dan ahli di langit itu tidak lagi berniat menyerang mereka saat ini. Mereka mungkin tidak memperhatikan kelompok Moling, tetapi dengan Lindong di sisi mereka, mereka memiliki beberapa yang dapat dianggap sebagai kelas berat. Ini menyebabkan mereka takut memiliki pikiran yang menyimpang. Tidak terduga bahwa kau telah mencapai tahap ini setelah berpisah hanya beberapa bulan. Ucap Moling tersenyum pahit dan berkata kepada Lindong. Aku hanya beruntung. Bukankah itu semua untuk kalian bertiga sekarang? Ucap Lindong tersenyum. Jika Moling dan yang lainnya bisa mendapatkan warisan dari sekte awan surga, maka kekuatan mereka pasti akan melonjak. Di masa depan, mereka bahkan mungkin memiliki kualifikasi untuk naik ke peringkat nirvana. Hahaha, sepertinya kami mendapatkan keberuntungan setelah mengikutimu selama beberapa waktu. Ucap Duyun tertawa sebelum melanjutkan. Jika kau tertarik dengan sekte awan surga ini, kami dapat membawamu masuk dan kau dapat mencoba untuk melihat apakah kau dapat memperoleh warisan. Mereka semua mengerti bahwa jika Lindong tidak tiba tepat waktu hari ini, mereka tidak hanya kehilangan segel sekte mereka, tetapi jika mereka ceroboh, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka di tempat ini. Karena hanya ada 3 segel sekte di sini, kemungkinan warisan di dalamnya hanya untuk 3 orang. Aku tidak akan bergabung dan mengambil bagian. Hahaha, kalian tidak perlu khawatir tentangku. Ada banyak warisan sekte dalam harta karun kuno ini. Ucap Lindong menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tidak akan mengambil salah satu tempat kelompok Moling. Meskipun sekte awan langit ini mungkin dianggap cukup hebat, itu bukanlah salah satu yang sangat penting bagi Lindong. Pola pikirnya mirip dengan kelompok Liu Bai. Warisan sekte ini mungkin tidak dianggap penting bagi Lindong saat ini. Tetapi itu adalah sesuatu yang dapat mengubah nasib kelompok Moling dan memungkinkan mereka untuk memiliki kualifikasi untuk mengejar para ahli lain dari kerajaan peringkat tinggi. Aku akan menjaga kalian semua saat kalian masuk. Begitu kalian mulai menerima warisan, aku akan meninggalkan tempat ini dan bergegas ke wilayah harta karun yang lebih dalam. Ucap Lindong menyuarakan pikirannya. Saat ini Moling dan 2 lainnya semuanya setengah langkah ke nirvana. Sejujurnya kekuatan semacam ini tidak dianggap apa-apa di medan perang kuno. Sejak Lindong telah membantu mereka sampai saat ini, dia secara alami akan memastikan bahwa mereka dengan lancar menerima warisan. Moling dan 3 lainnya juga merasa sedikit tergerak ketika mendengar ini. Mereka menghela nafas pelan dan berkata, "Ketika kami meninggalkan kekaisaran yang besar saat itu, ayahku kaisar telah menginstruksikan kami untuk mengikutimu. Sepertinya nasihatnya memang tepat." Ketika Lindong bertentangan dengan Lilang Tian saat itu, mereka semua memilih untuk berdiri di sisi Lindong. Memikirkan kembali sekarang, mereka semua tidak diragukan lagi bersukacita atas pilihan mereka. Meskipun Lilang Tian mungkin memiliki bakat yang luar biasa, dia memang lebih rendah sebagai teman jika dibandingkan dengan Lindong di hati kelompok Moling. Ayo pergi, kita akan memasuki sisa-sisa sekte ini dan melihat apakah kita bisa mendapatkan sebuah harta. Ucap Moling menggelengkan kepalanya. Tatapannya tiba-tiba melihat ke arah Little Flame di belakang Lindong dan bertanya dengan ragu. "Saudara Lindong, siapa ini?" "Namanya Lin Yan. Dia adalah saudaraku. Kalian telah bertemu dia di masa lalu. Dia adalah harimau iblis yang mengikuti di sampingku. Sekarang dia telah menembus ke tahap nirvana. Dia telah melepaskan diri dari tubuh binatang buasnya." Ucap Lindong tersenyum. Kelompok Moling langsung tercengang. Mata mereka sangat terkejut ketika melihat Little Flame. Jelas mereka tidak menyangka bahwa yang terakhir sebenarnya adalah binatang iblis yang telah mengikuti di samping Lindong di masa lalu. Panggung nirvana. Segera ekspresi terkejut itu berubah menjadi ekspresi iri. Level ini adalah sesuatu yang mereka impikan. Tidak disangka bahwa binatang iblis di samping Lindong saat ini sudah mencapai tahap ini. Little Flame memberi hormat kepada kelompok Moling yang agak dia kenal. Senyumnya sangat sederhana dan jujur. Namun senyum itu jelas memiliki beberapa tekanan tambahan ketika dicocokkan dengan ukurannya yang sangat besar. "Ayo pergi." Lindong melambaikan tangannya. Kelompok Moling mengangguk ketika mereka mendengarnya.
Mereka mengulurkan tangan mereka dan 3 segel sekte perlahan melayang ke atas. Setelah itu, mereka berubah menjadi cahaya aneh. Cahaya ini melesat ke arah penghalang cahaya yang menutupi sisa-sisa kuno. Segera celah perlahan-lahan menusuk penghalang cahaya itu yang bisa mengabaikan serangan liar oleh para ahli tahap nirvana. Kelompok Lindong tidak menunda lama ketika mereka melihat celah ini muncul. Tubuh mereka bergerak dan mereka menyerang di tengah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh pulau mulai bergetar tepat saat kelompok itu memasuki penghalang cahaya. Setelah itu semua orang melihat sisa-sisa kuno menghilang begitu saja di bawah penutup penghalang cahaya. Semua orang di langit saling memandang ketika mereka melihat pemandangan ini. Setelah itu mereka hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Mereka berpencar dengan enggan dan sekali lagi pergi mencari jejak sisa-sisa sekte lain. Berharap mereka bisa mendapatkan keberuntungan seperti kelompok Moling. Beberapa saat setelah kelompok Lindong telah masuk, 3 sinar cahaya ditembakkan dari luar aula sekte. Akhirnya sinar menutupi Moling dan 2 lainnya yang memegang segel sekte. Pada saat yang sama kekuatan hisap melonjak keluar menarik mereka bertiga ke aula besar. Sepertinya warisan akan segera dimulai. Ucap Lindong awalnya terkejut saat melihat adegan ini, namun dia dengan cepat mengeluarkan tawa lembut. Saudara Lindong akan terlalu sopan untuk berterima kasih. Namun kau benar-benar teman yang baik. Merupakan berkah bagi kami untuk memiliki teman yang baik sepertimu. Ucap kelompok Moling juga merasakan kekuatan hisap yang sangat besar. Segera mereka menangkupkan tangan mereka dengan sungguh-sungguh ke arah Lindong dan tertawa. Kata-kata Moling baru saja terdengar ketika tubuh mereka bertiga melesat keluar dan ditarik paksa ke dalam aula besar. Sebuah penghalang cahaya melonjak di belakang mereka benar-benar menutupi aula besar. Orang-orang ini, Lindong menyeringai sedikit saat dia melihat aula besar yang tertutup rapat. Dia merasa senang untuk Moling dan yang lainnya karena seberuntung ini. Tanah terbuka kuno ini menjadi kosong setelah kelompok Moling tersedot ke dalam aula besar. Mata Lindong menyapu ke sekeliling sebelum dia memimpin Little Flame dan berjalan menuju tablet batu kuno di tengah lapangan terbuka lebar. Tablet batu itu tidak memiliki seni bela diri seperti yang dibayangkan Lindong. Sebaliknya tampaknya beberapa informasi tentang harta karun kuno ini tercatat di sana. Jelas Lindong sangat tertarik dengan ini. Informasi pada tablet batu itu menjadi agak kabur karena aliran waktu. Namun Lindong masih berhasil menguraikan beberapa istilah kunci di dalamnya. Aliansi Tiangang, 108 sekte, 16 sekte pelindung, 4 sekte besar yang misterius. Mata Lindong sedikit terkejut saat dia melihat kata-kata ini. Apa yang disebut aliansi Tiangang ini harus menjadi bagian dari aliansi sekte di harta karun kuno ini. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada 108 sekte. Ini memang ukuran yang cukup besar. 16 sekte pelindung. Mata Lindong berkedip, sekte awan surga ini tampaknya hanya salah satunya. 4 sekte misterius hebat ini harus menjadi anggota tertinggi dari aliansi sekte ini. Sepertinya warisan paling berharga di harta karun kuno ini seharusnya menjadi milik mereka. Liu Bai dan yang lainnya mungkin harus mengejar warisan mereka juga. Sudut mulut Lindong terangkat sedikit. Jika dia menebak dengan benar, aula 4 sekte seharusnya menjadi tempat terpenting dari harta karun kuno ini. Mungkin pil samsara juga ada di sana. Setelah melihat Moling dan yang lainnya memasuki aula besar dan menerima warisan, Lindong sekali lagi berbalik dan langsung meninggalkan tanah kuno yang luas ini. Penghalang cahaya yang mengelilingi sisa-sisa adalah salah satu yang sulit untuk dimasuki tetapi mudah untuk ditinggalkan. Oleh karena itu Lindong tidak membutuhkan banyak usaha untuk meninggalkan tempat ini dengan lancar. Ketika dia keluar dari penghalang cahaya, orang-orang yang bergantung di sekitar pulau sebagian besar telah tersebar. Tentu saja Lindong tidak keluar dengan tangan kosong. Cukup banyak informasi yang berkaitan dengan harta karun kuno yang tercatat di tablet batu. Informasi di dalamnya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan yang diperoleh Lindong dari tulang-tulang itu. Dia bahkan menyadari beberapa rute yang mengarah ke daerah yang lebih dalam. Memiliki tujuan akhir dalam pikiran. Lindong tidak memiliki niat untuk berkeliaran secara acak. Mungkin ada banyak warisan di dalam harta karun kuno ini. Tetapi Lindong tidak menginginkan warisan biasa.
Warisan terkuat di harta karun kuno ini seharusnya milik 4 sekte misterius. Bagaimanapun merekalah yang bertanggung jawab atas aliansi Tiangang ini. Oleh karena itu, warisan mereka jelas tidak biasa. Tentu saja Lindong juga sadar bahwa dia bukanlah satu-satunya yang mengincar warisan dari 4 sekte misterius. Bahkan Liu Bai dan yang lainnya seperti dia mengejar 4 sekte misterius itu. Bukanlah hal yang mudah untuk merebut yang terbaik di tengah begitu banyak pesaing. Bagaimanapun kekaisaran dan ahli itu yang memiliki kualifikasi dan ambisi untuk menembak 4 sekte misterius ini pasti akan melampaui kekaisaran tebing iblis dan sikun. Orang-orang ini semua akan sangat merepotkan untuk dihadapi. 4 sekte misterius, apapun yang terjadi, salah satu warisan mereka akan mendarat di tanganku. Hanya dengan begitu, aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku dalam perjalanan ini. Lindong mengangkat kepalanya melihat ke ruang gelap yang jauh dan bergumam pada dirinya sendiri. Lindong tidak berhenti lagi selama perjalanan berikutnya. Bahkan kemunculan sisa-sisa sekte di lokasi tertentu sama sekali tidak menarik minatnya. Sementara Lindong dengan cepat berpergian, dia juga mulai merasakan bahwa kekuatan Yuan alami di sekitarnya tampaknya menjadi samar-samar padat setelah waktu setengah hari. Selain itu, ruang yang awalnya bobrok juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Banyak garis retak spasial menakutkan yang seperti sabit dewa kematian tiba-tiba muncul, menyebabkan Lindong tampak sedikit menyedihkan. Namun Lindong juga mengerti bahwa perubahan di lingkungan ini juga berarti bahwa dia secara bertahap mendekati wilayah yang lebih dalam dari harta karun kuno. Tempat ini bukanlah tempat yang berani dimasuki oleh kerajaan atau ahli biasa manapun. Saat Lindong berjalan menuju daerah yang lebih dalam dari harta karun kuno, lingkungan bising yang Lindong lihat sebelumnya menjadi semakin langka. Di sepanjang jalan, dia hanya sesekali melihat beberapa sosok dengan aura kuat yang melintas. Semua aura mereka sebenarnya telah mencapai tingkat 1 tahap Yuan Nirvana. Jelas kekaisaran dan ahli yang bisa datang ke tempat ini adalah semua individu peringkat teratas di wilayah barat laut ini. Lindong melakukan perjalanan selama 1 jam atau lebih sebelum dia tiba-tiba merasakan bahwa suhu di sekitarnya tampaknya telah meningkat. Matanya langsung menyipit, setelah itu dia sepertinya memikirkan sesuatu saat ekspresi kegembiraan melintas di matanya. Ruang di kejauhan tiba-tiba berubah merah. Tampaknya ada awan api yang menyebar di langit tempat itu menghalangi semua jalan. Ketika Lindong secara bertahap mendekat, benda seperti awan api itu akhirnya dengan jelas disaksikan oleh Lindong. Alisnya langsung berkedut tanpa sadar. Ini adalah lautan api merah yang membentang ke tempat yang tidak diketahui. Seolah-olah ruangan ini sendiri terbakar. Ruang yang awalnya bobrok di sekitar lautan api sedang dibakar sambil menunjukkan jejak terdistorsi. Ruang itu sangat tidak stabil. Area pembakaran langit nirvana. Lindong mulai dengan adegan megah di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dari tablet batu, dia sudah menyadari bahwa formasi yang menjaga wilayah terdalam dari harta karun kuno. Jelas lautan api di depannya adalah apa yang disebutkan formasi. Itu adalah area langit pembakaran nirvana. Jika seseorang ingin memasuki wilayah terdalam dari harta karun kuno, dia harus melewati lautan api ini. Nyala api dalam susunan ini menyala dengan ganas dan itu bukan nyala api biasa. Sebaliknya itu adalah api yang diaglomerasi dari Nirvana Ki. Api Nirvana ini akan menyalakan Ki Nirvana jika seseorang ahli Nirvana tinggal terlalu lama di dalamnya. Menyebabkan yang kemudian mati sebagai hasilnya itu memang sangat kejam. Lindong melihat lautan api yang tidak pernah berakhir ini sebelum mulutnya berbunyi memuji. Wah, formasi ini benar-benar tidak sederhana. Kau harus berhati-hati. Ucap Xiaodo muncul sebelum dia melirik lautan api yang menyebar ke seluruh angkasa dan memperingatkannya dengan sedikit terkejut. Aku tahu, ucap Lindong mengangguk. Dia tidak bodoh. Formasi ini adalah sesuatu yang digunakan aliansi sekte besar ini untuk menjaga harta mereka yang paling penting. Bahkan setelah beberapa tahun, kekuatannya masih mengerikan. Jika seseorang meremehkannya, orang itu akan benar-benar bodoh. Mata Lindong melirik ke sekeliling, samar-samar dia melihat beberapa sosok manusia datang dari jauh. Akhirnya mereka ditangguhkan di luar lautan api ini. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan gigi mereka dan menyerbu masuk.
Sepertinya warisan dari 4 sekte misterius memiliki daya pikat yang besar. Ayo pergi. Lindong melambaikan tangannya, dia tidak ragu-ragu saat dia menggerakkan tubuhnya dan langsung menyerbu ke lautan api. Little Flame juga memegang batang logam di tangannya dan dengan cepat mengikuti di belakang. Gelombang panas yang menakutkan datang menerkam saat Lindong menyerbu ke lautan api. Segera Lindong merasa kulitnya berubah menjadi merah cerah. Sebelum pikiran melintas di benaknya, sebelum energi mentalnya yang tidak terlihat melonjak keluar. Setelah itu membentuk penghalang tak terlihat di sekitar tubuhnya mengisolasi gelombang panas yang mengerikan. Area pembakaran Nirvana. Ini adalah otomatis nyala selama ada Nirvana Ki. Oleh karena itu, tidak ada yang berani menggerakkan Nirvana Ki mereka di tempat ini. Seseorang juga harus sangat waspada ketika mereka menggunakan kekuatan Yuan mereka. Lagi pula, begitu seseorang melangkah ke tahap Nirvana, kekuatan Yuannya akan mengalami penyempurnaan dari Nirvana Ki. Tidak ada yang tahu apakah itu akan dinyalakan di tempat ini. Namun jelas bahwa Lindong tidak peduli tentang hal ini. Kekuatan mentalnya tidak ada hubungannya dengan Nirvana Ki. Oleh karena itu adalah pilihan terbaik yang dia gunakan untuk memblokir erosi api Nirvana. Kekuatan mental yang tak terlihat menutupi Lindong dan Little Flame. Kedua orang itu juga berubah menjadi cahaya pelangi yang membelah lautan api dengan kecepatan kilat saat mereka menuju maju wilayah terdalam. Sementara Lindong melewati lautan api, energi mental Lindong menyebar. Dia terus-menerus mengawasi kegiatan di sekitarnya. Dari tablet batu, dia menyadari betapa menakutkannya pembakaran langit Nirvana. Jika dia benar-benar mampu melewatinya dengan cara seperti ini, reputasinya akan sedikit terlalu lucu. Namun jelas dari kekuatan gabungan aliansi sekte itu bahwa dia tidak akan diizinkan. Jelas kenyataan membuktikan bahwa prediksi Lindong bukan tanpa alasan. Tidak lama setelah mereka menyerbu ke dalam area pembakaran Nirvana, gerakan yang tidak biasa segera terdeteksi oleh Lindong yang berhati-hati. Matanya membeku, setelah itu dia melihat banyak api tiba-tiba mengalir dari dalam lautan api. Ada banyak bola merah terang kecil yang seukuran kepalan tangan. Fluktuasi liar dan kekerasan yang menyebar dari bola menyebabkan Lindong menyipitkan matanya sedikit. Guntur api Nirvana. Lindong secara alami mengenali bola aneh ini. Segera ekspresinya menjadi agak serius. Guntur api Nirvana ini semuanya terbentuk dari Ki Nirvana murni. Dan mereka sangat kejam dan akan meledak saat bersentuhan. Kekuatan mereka juga sangat kuat. Hanya satu yang bisa meledakkan ahli Nirvana biasa sampai dia terluka parah. Jika ada banyak dari mereka, kemungkinan bahkan Lindong yang memiliki kekuatan seseorang yang telah mengalami satu kesengsaraan Nirvana akan mengalami sakit kepala hebat saat berurusan dengan mereka. Terbukti jelas bahwa area pembakaran langit Nirvana yang muncul di depan Lindong telah mencapai tingkat di mana dia akan merasa terancam. Pada saat ini Little Flame memegang batang logam di tangannya dengan erat. Matanya dengan hati-hati melihat ke arah guntur api Nirvana yang bergegas dari segala arah. Sepertinya dia juga merasa sedikit terancam. Jangan sentuh benda-benda ini. Ada banyak guntur api Nirvana yang tak terhitung jumlahnya di dalam api Nirvana ini. Jika kau menyentuhnya, itu akan menyebabkannya meledak. Kemungkinan besar kau akan memicu reaksi berantai. Pada saat itu, beberapa ribu atau bahkan puluhan ribu dari mereka akan datang meledak. Mengabaikan seseorang sepertinya memiliki kekuatan satu tahap Nirvana Yuan, kemungkinan kau masih akan hancur berkeping-keping. Ucap Xiaodou keluar pada saat ini dan memperingatkan mereka. Mendengar kata-kata Xiaodou, Lindong mengerutkan keningnya. Dia merasa bahwa hal-hal ini sangat merepotkan. Jika dia tidak merawat guntur api Nirvana ini, jelas bahwa dia tidak akan bisa maju bahkan satu langkah pun. Bodoh, untuk apa simbol leluhur melahapmu? Terlepas dari seberapa keras guntur Nirvana ini, mereka juga terbentuk dari Nirvana Ki. Selama mereka terbuat dari energi, simbol leluhur yang melahap akan mampu melahap mereka. Ucap Xiaodou tanpa sadar menegur ketika dia melihat penampilan yang canggung ini. Karena dia sekarang memiliki metode untuk menyelesaikan masalahnya, Lindong berhenti menunda-nunda. Sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum lubang hitam melingkar menyebar di belakang tubuh Lindong. Setelah itu kekuatan melahap melonjak keluar.
Guntur api nirvana yang datang bergegas dari lautan api di sekitarnya langsung bersiul melewati dan terbang ke lubang hitam. Suara teredam rendah dan dalam yang samar-samar dipancarkan dari dalam lubang hitam. Darah di dalam tubuh Lindong juga bergejolak sedikit saat ini. Segera setelah itu gelombang demi gelombang nirvana ki yang kuat dituangkan ke dalam tubuhnya dari lubang hitam. Pada saat ini sebuah kegembiraan melintas di wajah Lindong setelah pencurahan nirvana ki yang begitu deras. Tingkat penyerapan ini lebih cepat daripada saat dia berlatih di Peel River. Lindong dan Little Flame dengan cepat menerobos lautan api. Guntur api nirvana yang berulang kali ditembakkan sepenuhnya diserap ke dalam lubang hitam. Akhirnya mereka berubah menjadi nirvana ki yang mengamuk yang menjalar melalui anggota tubuh dan tulang Lindong, memurnikannya dari dalam keluar. Adegan ini agak spektakuler dan mengejutkan. Jika orang lain melihat ini, kemungkinan dia akan tercengang. Bahkan seseorang setingkat Liu Bei dan yang lainnya harus hati-hati dan perlahan menavigasi tempat seperti itu. Siapa yang berani meningkatkan kecepatannya hingga batasnya seperti Lindong dan menjadi semakin gembira menghadapi serangan begitu banyak dari guntur api nirvana. Momentum Lindong berlanjut selama sekitar 10 menit. Namun dia masih tidak dapat menemukan ujung lautan api. Karena dia telah menyerap sejumlah besar guntur api nirvana selama perjalanan ini. Bagian dalam tubuhnya samar-samar terasa sedikit bengkak. Dia tidak dapat sepenuhnya menyerap sejumlah besar nirvana ki dalam waktu singkat meskipun kekuatannya. Namun langkahnya yang cepat tidak berlanjut saat dia mencapai tepi lautan api. Mungkin itu karena penyerapan nakal ini, tetapi dia akhirnya membangkitkan keberadaan yang lebih kuat dari area langit pembakaran nirvana ini. Pada saat ini tubuh bergerak cepat Lindong tiba-tiba terdiam. Transisi antara langkahnya yang cepat dan penurunannya yang tiba-tiba menyebabkan matanya merasa sedikit tidak nyaman. Namun Lindong tidak peduli tentang ini saat ini. Matanya menatap tajam ke depan. Api nirvana menyala menakutkan di tempat itu. Api berwarna hitam samar diam-diam ditangguhkan dalam api nirvana. Nyala api itu bergoyang berulang kali. Tampaknya memiliki kecerdasan. Kadang-kadang itu akan berubah menjadi bentuk binatang dengan wajah manusia. Itu terlihat sangat aneh. Lindong terkejut saat melihat kumpulan zat api berwarna hitam ini. Mulutnya kering saat bergerak. Sesaat kemudian suara lembut akhirnya keluar dari mulutnya. Ini api iblis nirvana. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.